orang yang ternyata koruptor juga. Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik, kini sudah bersama seorang jurnalis senior, Indra Maulana. Terima kasih Mas Indra Halo, sudah terima bergabung kasih. sama Ya, kita. terima kasih. Kita penasaran banget nih, karena biasanya jurnalis itu skeptis banget sama anggota legislatif atau calon legislatif lainnya. Karena itu tugas kita kan, untuk kayak sekarang ini, saya nih, terbalik posisinya sekarang Mas ya. Tapi kita pengen tahu alasannya Mas Indra akhirnya terjun ke politik setelah menonton dari luar, setelah ketemu anggota legislatifnya, ketemu ketua DPR dan lain sebagainya. Apa sih Mas? Justru setelah kita tahu dari luar, mungkin Samira juga bisa akan memahami gitu, melihat akan banyak mengkritisi kinerja Dewan. Dari situlah ketika kita tahu ada yang mungkin oknum, ya, yang kurang benar, tidak semuanya Dewan ini salah gitu kan. Nah, saya ingin menjadi bagian untuk bisa hadir di situ, memperbaiki, lalu mengembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Yang itu adalah sebenarnya adalah semangat restorasi sebenarnya. Karena itulah jangan sampai kemudian institusi yang bagus ini di mata masyarakat tingkat kepercayaannya semakin turun karena ulah dari para oknum anggota dewan. Yang terjadi sekarang seperti itu kan ya. Jadi Mas Indra pengen jadi ketika saya sudah mungkin bertahun-tahun memperhatikan ataupun mengkritisi kinerja dari mengkritisi secara langsung gitu di depan layar bahkan syutingnya. Saya berpikir dan saya penasaran apakah saya tidak bisa memperbaiki, menjadi bagian yang ikut memperbaiki karena tidak mungkin sendirian. Dan tentu saja untuk memperbaiki itu maka saya harus punya kendaraannya, juga berniat untuk memperbaiki itu. Disitulah saya melihat Partai Nasdem mempunyai visi yang menurut saya sangat cocok, yang sangat juga baik dan mulia gitu. Ada tawaran dari partai lain nggak sih sebelumnya? Saya selama ini tidak pernah terbayang sedikit pun sebenarnya untuk bisa terjun di politik praktis. Dari partai-partai lain, saya nggak tahu itu apakah tawaran serius atau tidak serius, tapi itu pernah terucap ke saya dari beberapa politisi di partai lain yang tentu saja memiliki posisi dan jabatan. Tapi saya memang, ya saya hanya menghormati, hanya tidak mengiyakan, hanya menghormati. Kalau Mas Indra sendiri melihat partai-partai lain sekarang gitu ya, apalagi dengan kontestasi politik yang lagi panas banget nih, maksudnya gimana sih? Kontestasi politik selalu panas. Kenapa? Karena namanya persaingan. Tidak hanya politik, setiap persaingan pasti ada panas. Piala dunia sepak bola pun pasti panas. Ya. Apalagi ini saya politik. Apalagi diperdalam lagi, kontestannya hanya dua. Pasti timbullah polarisasi. Tinggal begini, yang panas ini harus diarahkan panas yang positif dong. Misalnya adu program. Katakanlah era sekarang ini petahana melawan oposisi ya. Petahana ini harus bisa memperjuangkan program-program bagus apa yang sudah diperbuat. Oposisi harus bisa mengkritisinya dan menawarkan solusi yang baik. Jangan kemudian malah kampanye kalau sekarang kan seperti itu, kemudian mengatakan tampang boyolali dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian tempe setebal astikis ATM. Akhirnya kan apa yang ditawarkan ke publik tidak ada, hanya memancing-mancing situasi yang sudah panas ini menjadi semakin panas. Itu yang tidak baik menurut saya. Kalau kita mau tahu ya, untuk Mas Indra sendiri, visi politik yang ingin dibawa tuh apa sih Mas yang ingin diperjuangkan gitu untuk Indonesia yang lebih baik? Kalau saya secara pribadi, saya tertarik untuk bisa duduk di kursi DPR ini. Saya ingin berkiprah sebenarnya, tapi ini sebenarnya hak fraksi ya, bukan hak saya, tapi hak fraksi. Karena memang ininya ada di fraksi kewenangannya. Saya ingin bisa duduk di Komisi 2, Komisi Pemerintahan. Di situ juga mengakomodir komisi tentang kepemiluan. Baik, kalau ngomongin soal, kita pengen tahu juga sudah seberapa sering belusukan nih Mas Indra nih yang menarik karena Mas Indra ini kan berkontestasi di Dapil Jatim 1 betul Mas ya. Ibaratnya pulang kampung, balik lagi nih ke daerah asalnya Mas Indra. Belusukan aja berarti ya Mas ya? Iya, jadi memang itulah ilmu baru yang saya dapatkan. Saya sangat bersyukur. Selain target menjadi anggota DPR, tentu saja ya itu yang kita inginkan ketika kita mencalonkan diri. Tapi juga ada hal lain yang saya nikmati, yaitu prosesnya.
setiap hal menuju target yang menjadi nikmat adalah proses. Jadi ini yang saya nikmati, saya mendapatkan hal baru yang tidak pernah kita dapatkan gitu. Kalau kita selama ini menjadi reporter datang tentu saja dengan menyuarakan mereka yang tidak bersuara, voicing the voiceless. Itu kan jurnalis kan begitu kan. Yes. How to voicing the voiceless. Sebagai calon anggota dewan, kita juga harus demikian. Datang ke tempat-tempat yang memang mereka butuh bantuan kita. Tapi ngomongin soal modal, kampanye itu pasti kan butuh modal. Pasti, ya. Kalau dari Mas Indra sendiri butuh berapa sih Mas? Kalau boleh tahu Mas. Yang saya keluarkan sekarang ini, saya nggak ngomongin jumlahnya ya, jangan dong. Juga boleh juga sih, boleh ya? Nggak apa-apa kan kalau kita. Oh gitu ya. Sharing aja Mas. Transparansi anggaran ya. Transparansi, karena kita Jadi, anak muda pengen tahu nih, siapa tahu ada yang lagi nonton, pengen nyalek juga nih. Benar. Jadi ini bermacam-macam tipenya. Ada selama ini saya mengeluarkan beberapa kos politik ya, bukan money politik, tapi kos politik seperti alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye kan memang dibutuhkan, Pamflet, seperti kaos gitu ya. ya itu bahan kampanye. Kalau alat peraga kampanye itu seperti spanduk, banner dan sebagainya. Terus stiker bahan kampanye namanya itu dalam undang-undang pemilu ya, itu bahan kampanye. Bahan kampanye itu kita juga bikin. Karena ini masih panjang kan ya Mas, nanti masih sampai ke panjang. masa kepemilihan. Jadi masih akan butuh modal banyak seperti itu. Karena pertemuan-pertemuan itu kan kita sosialisasinya harus bertemu kan, Betul. nggak mungkin kita by Itu phone. juga harus ngeluarin cost sebetulnya kan Iya, untuk coffee break misalnya. Benar, kita harus Kue beli. seperti itu. Ya kita akali lah, karena kalau Surabaya kita pakai formnya cangkruan ya. Ya kita harus kreatif, bukan hanya jurnalis ataupun teman-teman media yang kreatif, caleg juga harus kreatif. Betul, apalagi RS Surabaya nih balik ke rumahnya lagi kan. Gitu, jadi ya kita formnya cangkruan. Kalau cangkruan tuh nggak ada namanya brownies, itu nggak ada. Ya nggak ada, kita adanya kacang godok gitu. Kacang rebus gitu Kacang ya. rebus, terus kemudian singkong. Ya. Tapi rata-rata memang yang dikonsumsi oleh mereka ya seperti itu yang disukai mereka. Jadi sehat juga sih Mas dibanding brownies ya. Kalau brownies kan bikin Gitu. gendut. Iya. Kalau Jadi- kacang itu Jadi lebih sehat. memang bisa menyatu juga sama mereka. Saya kira demikian. Baiklah. Tetap di Kepo teman-teman.